Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Muhammad Nur Haulahuddin, SE, MSc, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Mikroekonomi Syariah, dan teman-teman kelas yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas online ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Struktur Pasar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 8, dimulai dari saya, Hanifah Niatul Falah, Husnur Ramadhinia, Putri Khairu, dan Astriani. Adapun pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Astriani. Kepada Astriani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu definisi pasar dan struktur pasar. Pasar. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan dan jumlah yang diperdagangkan. Adapun syarat pasar yaitu ada penjual, pembeli, uang, barang, dan tempat. Lalu struktur pasar. Struktur pasar memiliki pengertian yaitu penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Jadi, semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi, sehingga menuntut untuk lebih efisien. Lalu, pada analisa ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Pasar persaingan sempurna yaitu industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu, pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Dan yang kelima, pembeli mengetahui pengetahuan sempurna tentang pasar. Lalu prinsip-prinsip pasar persaingan sempurna itu ada dua. Yang pertama, tidak ada satu penjual tunggal yang mempunyai sumber cukup banyak untuk dapat mempengaruhi harga di pasar. Lalu yang kedua, sumber variabel mempunyai mobilitas yang tinggi untuk berbagi harga pasar dan penggunaannya relatif fleksibel. Adapun syarat-syarat pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, jumlah produsen di mana volume produksi hanya sebagian kecil dari total volume transaksi pasar. Sehingga dengan kata lain, secara individual tidak bisa mempengaruhi harga pasar atau baik produsen maupun konsumen bertindak sebagai price taker atau penerima harga. Lalu yang kedua, produk homogen atau jenis maupun kualitas. Yang ketiga, setiap produsen maupun konsumen tahu informasi tentang pasar. Lalu yang keempat, bentuk kurva permintaan horizontal. Dan yang kelima, untuk mencapai keuntungan maksimum pada suatu perusahaan adalah dengan melihat besar volume output yang dihasilkan. Kekurangan dan kelebihan pasar persaingan sempurna. Kelebihannya yaitu
tidak ada persaingan di pasar ini karena produk yang dijual homogen atau serupa. 2. Dalam pasar yang bersaing sempurna, penjual tidak perlu memasang iklan untuk promosi. Yang ketiga, harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan, dan umumnya harga cenderung stabil. Yang keempat, harga didasarkan pada transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kelima, penjual dan pembeli bertindak bebas dalam transaksi. Dan yang keenam, mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Lalu kekurangannya yaitu, yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk, sehingga inovasi yang dilakukan sangat minimal. Lalu kedua, pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya sama. Yang ketiga, pekerja cenderung menerima upah atau gaji rendah. Dan yang keempat, seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Astriani. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu jenis-jenis pasar persaingan sempurna. Jenis-jenis pasar persaingan sempurna ada 3, yaitu pertama, pasar non-monopoli, kedua, pasar non-oligopoli, dan ketiga, pasar monopsoni dan oligopsoni. Pasar monopoli. Pertama, pasar non-monopoli. Pasar persaingan sempurna ini merupakan lawan dari pasar monopoli, sehingga jumlah penjual tidak hanya ada satu saja, melainkan banyak sekali jumlahnya. Tidak ada satupun produsen atau penjual yang mendominasi pasar, dan tidak ada satupun penjual atau produsen yang dapat menentukan harga yang berlaku atas barang dan jasa di pasaran. Kedua, pasar non-oligopoli. Jenis pasar ini tidak ada 2 atau lebih produsen atau penjual yang mendominasi penjualan atas suatu barang dan jasa tertentu di pasar, sehingga 2 atau lebih penjual tersebut akan menentukan harga barang yang diperdagangkan. Ketiga, pasar monopsoni dan oligopsoni. Pasar persaingan ini meniadakan kekuasaan sejumlah besar pembeli kepada beberapa penjual atau produsen, sehingga tidak ada penentuan harga dari pihak pembeli. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Pertama, pasar monopoli. Istilah monopoli berasal dari bahasa Yunani, yakni monos polen, yang berarti menjual sendirian. Oleh sebab itu, para ahli berpendapat bahwa monopoli terjadi bila output seluruh industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan saja. Sebagai penjual tunggal, maka ia memiliki kekuatan untuk mengatur harga, yaitu prismaker. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual dalam satu pasar. Dan penjual tersebut juga sebagai penentu harga yang akan diberikan kepada konsumen. Dalam pasar ini, barang utama tidak mempunyai barang substitusi atau barang pengganti. Pandangan Islam mengenai pasar monopoli. Dalam Islam, pasar monopoli yaitu yang hanya terdapat satu penjual atau kecilnya pesaing atau bahkan tidak adanya pesaing. Bukanlah suatu hal yang dilarang. Dalam Islam, yang dilarang adalah melakukan monopoli atau ihtikar. Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang tinggi. Ihtikar diharamkan dalam Islam dengan alasan dapat menimbulkan kemudaratan bagi manusia. Adapun ciri-ciri pasar monopoli yaitu pertama, tidak ada barang substitusi atau barang pengganti yang mirip. Kedua, hanya ada satu penjual di pasar. Ketiga, perusahaan sebagai penentu harga, yaitu prismaker. Keempat, hambatan sangat kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Adapun faktor timbulnya pasar monopoli yaitu, menurut Sadono Sukirno terdapat 3 faktor, yaitu antara lain pertama, perusahaan monopoli mempunyai sumber daya
tertentu yang unik dan tidak memiliki oleh perusahaan lain. Kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberikan hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Husnul Ramadiniah. Kepada Husnul Ramadiniah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, apabila menikmati skala ekonomi, biaya produksi lebih murah daripada di firma pasar persaingan sempurna dan tingkat produksi lebih besar. Yang kedua, mutu barang semakin meningkat dan harganya semakin murah apabila perusahaan terus-menerus melakukan pengembangan dan inovasi. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus menghasilkan barang yang lebih murah dan bermutu. Dan yang keempat, keuntungan penjual cukup tinggi. Sedangkan kelemahannya yaitu, yang pertama, pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. Yang kedua, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Dan yang ketiga, terjadi eksploitasi pembeli. Selanjutnya, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang-barang berbeda corak. Pasar persaingan monopolistik yaitu pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan produk yang berbeda corak. Dalam pandangan Islam sendiri, monopolistik dianggap tidak bermasalah dalam struktur pasar. Produsen pada pasar monopolistik menentukan harga sesuai dengan harga pasar. Mereka tidak semena-mena dalam menaikkan ataupun menurunkan harga maupun komoditi itu sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan memengaruhi harga. Yang keempat, kemasukan ke dalam industri relatif mudah. Dan yang kelima, persaingan memproduksi penjualan sangat aktif. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Husnul Ramadiniah. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Khairumah. Kepada Putri Khairumah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik yaitu menghasilkan barang yang berbeda corak. Yang kedua, distribusi pendapatan dalam masyarakat merata. Kekurangan pasar monopolistik. Operasinya tidak seefisien pasar persaingan sempurna karena harga lebih tinggi, kuantitas produksi rendah, dan pada keseimbangan tidak tercapai efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Yang kedua, perusahaan tidak mempunyai galakan untuk inovasi. Selanjutnya, 3. Pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos yang artinya beberapa, dan polien yang artinya penjual. Secara sederhana, oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual. Dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli diidentifikasi sebagai bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Penguasaan sama. Berdasarkan produk yang diperdagangkan, pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pasar oligopoli murni, pure oligopoli.
Yang kedua, pasar oligopoli dengan pembedaan, differentiated oligopoli. Selanjutnya, pasar oligopoli dalam pandangan ekonomi Islam. Ketika pelaku oligopoli tidak melakukan kolusi secara aktual, akan berhadapan atau menemui kurva permintaan yang berorientasi Islami. Secara umum, pola struktur oligopoli yang tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam adalah kemungkinan munculnya moral hazard di dalamnya. Pembahasan mengenai struktur pasar menjadi penting dalam ekonomi Islam, karena dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga didasarkan atas kekuatan-kekuatan pasar, yaitu penawaran, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil, sehingga beliau menolak adanya suatu intervensi pasar. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Yang ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Selanjutnya, kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan dana investasi yang besar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang ketiga, bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Selanjutnya, kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar oligopoli. Yang kedua, akan terjadi perang harga. Yang ketiga, produsen dapat melakukan kerjasama yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Uma. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini yaitu pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran yaitu penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan yaitu harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Sedangkan struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar. Berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna terbagi atas 3, yaitu pertama, pasar persaingan sempurna non-monopoli. Kedua, pasar persaingan sempurna non-oligopoli. Ketiga, pasar persaingan sempurna non-monopsoni dan oligopsoni. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi atas 3, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Setiap pasar mempunyai ciri yang berbeda-beda. Keunggulan dan kelemahan pasar dapat mempengaruhi suatu pasar. Ditentukan dari tingkat variasi produk, banyaknya perusahaan pesaing, dan kekuasaan dalam menguasai pasar. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.